Bapak Ibu yang terkasih, perjumpaan dengan Yesus bisa jadi membuat bertobat, ada perubahan hidup, tapi bisa jadi perjumpaan dengan Yesus tidak menghasilkan apa-apa. Memang ada orang yang rajin ke gereja, betul, rajin berdoa, bahkan pelayanan. Kenapa setelah pulang gereja, dia masih kasar, dia masih tega menyakiti orang yang disayang? Ini bukan perjumpaan dengan Allah yang otentik, yang sesungguhnya. Bacaan pertama menarik. Orang yang lumpuh sejak lahir bertemu dengan Petrus, dan Petrus mempertemukan orang lumpuh ini dengan siapa? Kemurahan hati Tuhan. Sehingga terjadilah keajaiban pada orang lumpuh itu. Dan orang lumpuh itu pun berteriak kegirangan karena ia dipulihkan, disembuhkan. Ini perjumpaan otentik. Dalam bacaan Injil, jelas sekali 3 murid Yesus yang pulang. Saya yakin mereka pulang putus asa. Karena waktu mengikuti Yesus, mereka berharap Yesus menjadi penyelamat, menjadi raja. Dan mereka juga nanti ikut tenar, setenar gurunya. Tapi pada saat Yesus mati dan jenazahnya hilang, mereka pulang. Mereka kehilangan semangat, mereka putus asa. Saking kehilangan semangatnya, saking sedihnya, mereka tidak sadar waktu di jalan berjalan bersama Yesus. Lihat, seringkali masalah, kesedihan, membuat kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Tuhan, saya akan bahagia kalau anak-anak saya baik, anak-anak saya nurut, kalau suami saya tidak macem-macem. Sudah, berpikirnya cuma anak-anak baik, suami tidak macem-macem. Pada saat suaminya macem-macem, anak-anak tidak nurut, dia kecewa. Dia merasa tidak diberkati. Padahal Tuhan memberkati lewat hal lain. Maka pada saat 3 murid ini tidak melihat Yesus, Yesus menjelaskan kepada mereka. Dan bahkan Yesus membongkar pikiran mereka yang bodoh dengan berkata, "Hai orang-orang bodoh." Kenapa manusia tidak bisa bertemu Tuhan dalam hidup sehari-hari? Kenapa manusia selalu berkata, saya menderita, saya menderita, saya menderita, saya sakit, saya kecewa. Saya adalah orang yang sangat teraniaya, terzolimi. Karena kamu orang bodoh. Bodoh. Tidak mau melihat Tuhan hadir. Dan pada saat Yesus menjelaskan, mereka masih belum bertemu Yesus. Namun pada saat Yesus memecah-mecah roti, mereka baru, itu Yesus. Dan Yesus pergi, hilang, lenyap. Bapak Ibu, setelah mereka bertemu Yesus, berteriak itu Yesus, mereka akhirnya segera pulang ke Yerusalem. Padahal mereka pergi ke Emmaus, itu perjalanan seharian. Malam itu juga mereka kembali ke Yerusalem. Ini perjumpaan otentik. Dan pada saat mereka berjumpa dengan para rasul, mereka berteriak, sungguh Tuhan telah bangkit. Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa dengan Allah dalam doa tidak pernah boleh membuat kita hanya damai, tenang, sukacita. Enggak. Anda diutus pergi. Sama nanti para imam setelah Ekaristi berkata, ite,
Misa es dalam bahasa Latin. Pergilah, kamu diutus. Maka setiap orang yang berjumpa dengan Allah secara otentik harus semakin menjadi pribadi yang berbelas kasih. Harus menjadi pribadi yang murah hati. Harus menjadi pribadi yang pengampun. Harus menjadi pribadi yang dirubah oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saya sebagai imam ada peristiwa yang membuat saya bersyukur saya dipakai oleh Tuhan. Pertama, pada tanggal 4 Desember 1996, pada jam 5 sore, saya di gereja Bandung, saya tiarap waktu saya tahbisan. Dan umat menyanyikan litani para kudus. Saya waktu itu sadar, Tuhan, Engkau memberikan rahmat sakramen imamat bukan karena saya hebat. Bukan. Saya orang yang tak berguna. Saya orang yang lemah, saya mudah jatuh. Tapi semoga berkat-Mu yang berlimpah membuat saya mampu melayani-Mu melalui umat-umatku. Lihat saudara, bahwa sakramen itu membuat saya semakin, kamu tuh tidak ada apa-apanya. Dan apalagi dinyanyikan litani, orang-orang kudus mendoakan engkau, menyertai engkau dengan doa-doanya. Yang kedua adalah setiap saya menghadapi Natal, Paskah, atau saat-saat tertentu, saya mau sakramen tobat. Sudah persembahan apa ya? Sudah kolekte toh Bu? Ini gerejanya salah. Oi, kolektenya nanti, oi. Ini masih homili kok kolekte. Kalau pas homili kolekte, ngasihnya sedikit, nanti aja. Pada saat saya sakramen tobat, saya selalu minta adik kelas saya. Saya datangin kamar adik kelas saya ketrok. Saya mau sakramen tobat. Adik kelas, mau sakramen tobat? Ya. Dengan saya, ya. Betul. Saya harus rendah hati. Saya tidak ngomong laporan pada adik kelas saya. Saya berbicara pada Tuhan. Tuhan, saya rapuh. Saya pastor yang memalukan. Saya pastor yang menjijikkan. Saya harus rendah hati. Saya harus tidak malu bahwa kelemahan saya diketahui oleh junior saya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya bukan pastor yang hebat. Saya pastor yang pernah jatuh. Saya pastor yang tidak layak. Maka pada saat imam junior saya memberkati, Tuhan mengampuni engkau. Saya damai. Saya tidak mengaku pada pastor itu, saya mengaku pada Tuhan. Saya mau berdamai dengan Tuhan. Peristiwa ketiga yang selalu membuat saya sadar, Eko, kamu tuh pastor bodoh. Maka anak-anak tuh selalu ingat, oh ini ya pastor yang bodoh, ranking 35. Betul. Tapi sekarang jadi YouTuber coy. Pada saat apa saya merasa saya tidak berguna, saya merasa saya merasa orang yang tidak ada apa-apanya. Pada saat Kamis Putih. Di saat saya mencuci kaki para bapak. Memang pernah ada yang protes ibu-ibu. Romo,
Emang nggak boleh ya kalau ibu-ibu dicuci kaki? Bapak Paus Fransiskus pergi ke penjara, ada ibu-ibu loh, ada wanita yang dicuci kakinya. Kenapa? Romo kok hanya laki-laki saja? Bapak Ibu, ibu-ibu yang protes, ingat, tradisi para rasul, rasul itu laki-laki. Yang kedua, Anda harus tahu, kaki laki-laki itu tidak pernah manikur pedikur. Gak pernah potong kuku, hitam semuanya. Dan tidak ada kaki laki-laki yang mulus, gak ada. Semua bergerigi. Kalau mencuci kaki perempuan, pasturnya kesenangan. Maka laki-laki tepat karena paling kotor. Dicuci, tidak hanya mencuci. Saya pun mencoba sama dengan Bapak Paus, mencium kaki seorang bapak yang tidak saya kenal. Dan memang wanginya seperti bak sampah. Namun pada saat saya mencium, saya menghayati. Kamu pastur bukan cari hormat. Kamu harus belajar rendah hati. Cium. Bau, biarin. Cium. Maka saya sering mencium kaki, bukan pipi. Bapak Ibu yang terkasih, sama. Saya tadi sudah sharing kepada Bapak Ibu. Keluarga akan menjadi surga. Kemarin kan saya nyanyi toh. Harta yang paling berharga. Puisi yang paling bermakna. Istana yang paling keluarga. Terus mutiara yang paling indah adalah. Tepuk tangan untuk Anda. Betul. Kalau Anda berkata keluarga adalah hal yang berharga. Coba renungkan, apakah Anda rendah hati? Rendah hati atau tidak? Karena keluarga tetap tidak akan menjadi hal yang berharga kalau Anda cuek aja. Ya berharga, tapi Anda sibuk pelayanan. Itu bukan pelayanan coy, itu pelarian. Karena daripada ribut dengan istri, lebih baik pelayanan. Hati-hati. Daripada ribut dengan istri, sudah sibuk aja bekerja. Sibuk, pura-pura sibuk. Pekerjaan kantor bawa di rumah. Pada saat itu ngomong, kerja. Serius. Padahal istri pergi, main game dia. Saudara-saudari yang terkasih, di saat ayah, ibu tidak rendah hati, jangan harap anak pun rendah hati. Gak mungkin. Anak melihat, anak mencontoh apa yang dia lihat sehari-hari. Maka saya nggak mau omong panjang-panjang. Lupakan apa yang saya omongkan tadi. Tapi tolong ingat satu. Kalau Anda berpikir harta yang paling berharga adalah keluarga, rendah hatilah. Karena Anda berjumpa dengan Tuhan. Maka kalau Anda rajin berdoa tapi Anda tinggi hati, sulit mengampuni, maka maaf. Semua perjumpaan dengan Tuhan itu palsu, bohong. Kalau Anda sampai tidak bisa memaafkan orang yang Anda cintai, doa Anda adalah doa yang salah. Doa harus membuahkan damai, sukacita, pengampunan,
kasih dan pelayanan.